teman-teman semua. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dasar dari manajemen strategik. Manajemen strategik sendiri itu merupakan suatu proses menyeluruh yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi terhadap keputusan strategis yang menyangkut seluruh bagian dari organisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keberhasilan jangka panjang di tengah persaingan yang terus berubah. Dengan manajemen strategik, organisasi bisa memiliki arah yang jelas dengan mengambil keputusan. Nah, kenapa sih manajemen strategik itu penting banget buat organisasi? Karena di dunia bisnis yang dinamis ini, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Dengan manajemen strategik itu, perusahaan bisa memanfaatkan peluang, kemudian menghindari ancaman, dan memaksimalkan kekuatan yang dimilikinya. Tanpa strategi yang jelas, sebuah organisasi bisa jalan tanpa arah, bisa juga bingung saat menghadapi perubahan, bahkan bisa tertinggal dari pesaing. Manajemen strategik terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah perumusan strategi. Nah, di tahap ini organisasi menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Misalnya, apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan, apa peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang harus diwaspadai. Dari analisis ini akan dirumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi jangka panjang. Tahap kedua adalah implementasi strategi. Nah, ini adalah tahap paling menantang karena strategi yang udah dirumuskan tadi harus benar-benar dijalankan. Perusahaan perlu mengatur struktur organisasi, membagi tugas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan seluruh karyawan paham dan terlibat dalam strategi tersebut. Tanpa implementasi yang efektif, strategi hanya akan jadi rencana kosong. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu evaluasi strategi. Evaluasi ini penting sekali karena situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, melalui evaluasi ini, perusahaan bisa tahu apakah strateginya berjalan sesuai rencana atau si perusahaan ini tuh masih perlu disesuaikan. Contohnya, kalau ternyata target penjualan tidak tercapai, maka manajemen tuh bisa meninjau ulang strategi pemasarannya atau distribusinya. Sekarang kita bahas tentang komponen utama dalam manajemen strategik. Di dalam komponen utama manajemen strategik itu ada 3 komponen penting yang saling berkaitan, antara lain 1. Input stage, yaitu analisis informasi internal dan eksternal untuk memahami situasi saat ini dan peluang yang ada. Yang kedua, matching stage, yaitu mencocokkan kekuatan organisasi dengan peluang di pasar untuk menemukan kesesuaian strategis. Dan yang ketiga, yaitu decision stage, yaitu membuat keputusan strategis berdasarkan analisis. Proses ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan terukur. Salah satu alat bantu paling populer dalam manajemen strategik adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis ini membantu organisasi mengetahui keunggulan dan kelemahannya secara internal, serta mengenali peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Hasil dari SWOT sangat berguna dalam merancang strategi yang sesuai dengan kondisi. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh penerapan analisis SWOT. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu lokal punya kekuatan di bahan baku berkualitas tinggi, tapi lemah dalam promosi online. Peluangnya adalah tren belanja daring yang meningkat, sedangkan ancamannya kompetitor luar negeri. Dari sini, strategi yang bisa diterapkan adalah memperkuat digital marketing agar bisa bersaing dan menangkap peluang. Strategi dalam manajemen strategik itu dibagi jadi beberapa tingkatan ya. Yang pertama adalah corporate strategi. Ini adalah strategi di tingkat tertinggi yang mencakup arah jangka panjang seluruh organisasi. Contohnya, apakah perusahaan mau melakukan diversifikasi produk, ekspansi internasional, atau fokus pada pasar tertentu saja? Strategi ini biasanya ditentukan oleh top manajemen atau dewan direksi. Berikutnya ada bisnis strategi, yaitu strategi di tingkat unit bisnis.
Di sini fokusnya lebih spesifik, misalnya bagaimana caranya unit A bersaing di pasar, apakah lewat harga murah, kualitas premium, atau pelayanan terbaik. Strategi ini seringkali menggunakan model Porter seperti cost leadership, differentiation, dan fokus strategi. Terakhir ada fungsional strategi. Strategi ini lebih teknis dan operasional, diterapkan di bagian-bagian seperti pemasaran, keuangan, atau SDM. Contohnya, strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau strategi SDM untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Meskipun berada di level bawah, strategi ini sangat penting untuk mendukung keseluruhan rencana besar perusahaan. Kita nggak bisa bicara manajemen strategik tanpa menyebut visi dan misi. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Sedangkan misi menjelaskan bagaimana cara organisasi menjalankan aktivitasnya sehari-hari untuk mendekati visi tersebut. Keduanya penting agar strategi yang dirancang tetap konsisten dan punya arah. Nah, dari visi dan misi tadi akan diturunkan yang namanya tujuan strategis, di mana tujuan strategis adalah target konkret yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dibuat dengan pendekatan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Contohnya, meningkatkan pangsa pasar sebesar 15% dalam 2 tahun ke depan. Salah satu hal yang harus selalu diperhatikan dalam menyusun strategi adalah lingkungan eksternal. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, sosial budaya, hingga regulasi pemerintah. Dengan memperhatikan lingkungan eksternal, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan yang datang dari luar. Selain eksternal, perusahaan juga perlu mengevaluasi lingkungan internalnya. Ini juga meliputi budaya kerja, struktur organisasi, sistem informasi, hingga keterampilan SDM yang dimiliki. Strategi yang baik harus mempertimbangkan apakah organisasi sudah siap secara internal untuk menjalankannya. Kalau nggak siap, bisa jadi strategi malah gagal. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa manajemen strategik adalah alat penting untuk membawa organisasi tetap kompetitif dan bertahan di tengah perubahan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa lebih adaptif, punya arah jelas, dan mampu mencapai tujuannya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.